Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Agustina. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi melalui tahapan yang panjang. Berikut adalah tahapan pertumbuhan tanaman padi. Terdapat 3 tahapan. Lamanya pertumbuhan padi dipengaruhi oleh banyak faktor. Tahapan pertumbuhan padi berlangsung antara 110 sampai 130 hari. Setelah panen, gabah dijemur dan ditumbuk dengan lesung atau digiling yang bertujuan agar sekam terlepas dari isinya. Pelestarian tanaman padi. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi banjir. Ketiga, menjaga lahan pertanian. Keempat, menjaga saluran irigasi. Dan yang terakhir, mengonsumsi nasi secukupnya. Hubungan timbal balik terjadi antara manusia dengan kondisi alam. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki aktivitas berbeda-beda di setiap wilayahnya. Aktivitas penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografis fisik meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Dataran tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar dan memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Beriklim sejuk dan tanahnya subur karena memiliki unsur hara yang baik. Aktivitas penduduknya adalah petani, pekerja perkebunan, pedagang hasil bumi, jasa pariwisata, peternak, dan pengrajin. Dataran rendah adalah bentuk permukaan bumi yang relatif datar dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Beriklim panas dan tanahnya subur karena tersedia air yang cukup. Aktivitas penduduknya adalah pertanian, perikanan, peternakan, pekerja pabrik atau kantor, membuka usaha jasa, dan berdagang. Pantai adalah daerah yang letaknya di tepi laut. Sejauh air pasang masih bisa mencapai daratan. Beriklim panas dan tanahnya tidak subur karena berupa pasir. Aktivitas penduduknya adalah nelayan, pengusaha tambak, petani garam, dan pengrajin. Untuk mengetahui hal-hal atau peristiwa secara rinci mengenai kondisi geografis suatu wilayah, maka perlu dilakukan wawancara. Apa itu wawancara? Mari kita pelajari bersama-sama.
Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tujuannya untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dari narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dan pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber dan akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Saat melakukan wawancara, kita memerlukan daftar pertanyaan. Berikut petunjuk penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan, bukan? Ibu akhiri video pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.